Halo Jebret Team, ketemu lagi sama gue di DPI. Hari ini tanggal merah, sehari sebelum puasa. Dan gue juga mau ucapin buat yang merayakan hari Nyepi, selamat hari Nyepi buat yang merayakan. Jadi kalau masih belum bisa nonton, bisa direkap besok ya, nonton DPI-nya setelah hari Nyepi selesai. Dan buat yang belum, dan buat yang nggak merayakan, selamat nonton DPI nanti. Tapi abis selesai Taraweh. Nah, karena besok udah bulan puasa, jadi sekarang udah mulai taraweh dan nanti subuh jangan lupa sahur. Jangan lupa karena hari ini sudah taraweh dan nanti sudah sahur dan juga menjalankan puasa besok. Berarti waktunya kita membersihkan kembali iman kita, mood kita, rohani kita kan. Insya Allah semua nanti dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan spesial banget hari ini juga. Bukan hari ini, besok ya. Karena besok akan tayang Ramadannya DPI full selama 29 hari. Tuh, berarti nggak putus. Setiap hari akan ada DPI atau Ramadan DPI yang tayang nih ya. Nggak cuman bahasan bola yang udah tahu. Ada gua dan pandit-pandit yang ada juga stand up comedy, ada Rio Dumatubun, ada Gerald Gotama, Ali Akbar, jagoan-jagoan komika semua, dan juga ada Tausiah bersama Ustadz Azhari Nasution. Yang kalian juga bisa tanya-tanya nanti secara interaktif kalau kalian mau nanya-nanya keadaan-keadaan mau selama bulan puasa ini seperti apa. Misalkan kayak yang baru pasangan nikah boleh nggak melakukan gitulah main bola gitu di bulan puasa. Takutnya kan keringetan ntar minum nggak boleh pasti ya. Jelas. Dan hari ini dan hari ini kita bersama Coach Justin, ada Rizal dan juga ada Mas Aryo. Mau Pimret. Pemretnya jebretmedia.com ya. Ini kita ngomongin rumor dulu yang lagi rame, rumor-rumor soal pemain Napoli yang kayaknya musim depan bakal laris manis. Dan ada dua pemain yang terdepan. Kalau kemarin kita sempat ngomongin soal Kvaratskhelia, nanti kita bahas lagi juga. Tapi ngomongin soal Osimhen yang dilepas sama Napoli De Laurentiis ya. Kalau nggak salah harganya 150 juta. Itu pun katanya kalau belum ada harganya disepakatin, dia nggak akan mau ngomong sama siapapun. Harga 150 juta reasonable nggak untuk seorang Osimhen yang ibaratnya baru naik daunnya 2 musim terakhir lah? Iya. Ya kalau dari sisi konsistensi, ini kan 2 digit gol dalam 2 musim terakhir ya. Ya. Kemarin 15 gol, musim ini dia sudah ada di atas 20-an gol. Di Ligue 1 mungkin juga lumayan, tapi ya Ligue 1 ya. Ya, di Napolinya dia pemain keempat yang bisa nyiptain 20 gol, Ya. habis Cavani, Higuain, dan juga Mertens. Oke. Artinya dia pemain spesial lah di Napoli. Paling nggak di Serie A-nya dia bisa buktiin 2 digit gol di 2 musim berturut-turut. Kadang-kadang kan yang ada yang bagus di satu musim, tapi di musim berikut enggak agak goyang lah penampilannya jauh dari gitu. dari penampilan pertama. Consistent wonder. Tapi ini enggak, dia ngebuktiin itu tidak hanya di scope Serie A, tapi di Champions League dia ngebuktiin juga ini pemain bisa ngebobol gawang klub-klub lain di luar Italia. Liverpool salah satunya, Ajax, banyak lah yang dia bobol. Ya in way nunjukin nih pemain memang spesial, dan kalau kita lihat gol-golnya ini predator murni ya. Ini pemain yang dikasih bola kayak apapun bisa menjadi gol gitu. Ya walaupun mungkin dari sisi akselerasi beda sama kayak Rashford gitu. Cuman ketika lo di dalam kotak penalti, lo nemuin dia, bola sesusah apapun bisa menjadi gol buat dia. Itu kan salah satu spesial yang mungkin sulit kita cari sekarang ya, predator yang seperti itu. Jadi kalau harganya memang tinggi dan kita ngelihat harga-harga zaman sekarang, ya wajar kalau dia bisa nembus 100 juta ya. Di atas 100 juta itu salah satu yang menurut gue wajar untuk seorang Osimhen. Liga aki-aki coach. Lo kan sering bilang Serie A liga aki-aki. Apakah Osimhen yang terbukti di Serie A bisa ini juga cocok sama gaya main Premier League, walaupun nggak ada yang tahu ya? Itu pertanyaan ini sama Kalau ditanya orang ke gue pada saat Haaland pindah. Ya dulu. Mereka bandingkan dengan Sancho. Ya. Oke. Tapi gue selalu bilang Sancho ini value-nya untuk gue cuma 30. Ya. Pada saat di Dortmund dia pindah 90 jauh terlalu mahal. Haaland gue bilang pasti bisa, yakin. Di DP gue bilang sebelum satu bola ditendang minimal 20 gol di IPL. Betul? Betul. Dia bilang begitu. Betul. Jadi lu jangan hanya lihat liganya, lihat kualitasnya. 150 nanti malam gue WhatsApp Pak Kroenke beli untuk Arsenal 150. Nah, jadinya. Langsung beli. Iya. 150 gue setuju sama Waris, worth it banget. Iya. Lu harus lihat lagi pemainnya. Walaupun main di seri aki-aki, lu lihat lagi cara dia bermain, kekuatan fisik, bola atas, sprint, dan lain-lain. Gue nggak begitu peduli dengan data yang Haryo bilang double digit apa-apa, tapi gue setuju. Gue melihatnya dari sisi yang berbeda, nggak dari data. Lihat pemainnya ini seperti apa. This guy luar biasa dahsyatnya. Ngerti nggak? Iya. Jadi untuk gue sih bener sekarang
striker yang benar-benar berkelas ada berapa sih? Dikit Iya, sekarang. itu Yang karena bisa nomor 9 Bisa dikit ya. dihitung, bisa dihitung. Jadi kalau intinya kan dalam industri sepak bola kan siapa yang nawar lebih mahal, dia akan dapat. Kayak beredar gosip PSG nawar Kvaratskhelia. Kvaratskhelia 100 berapa 80. Kalau itu agak ridiculous sih untuk gue. Iya. Karena bukan gue melihat gue lihat ini Kvaratskhelia ini punya skill ya, punya bakat, Punya potensi tapi lah. masih mentah banget. Dia sering ambil keputusan yang salah. Kvaratskhelia cepet mungkin masih bisa terima, tapi 180 enggak. Tapi 150 Osimhen ketok palu, ambil langsung. Gue sepakat sama Malu. pendapat dua pandit ini kalau Osimhen ini 150 worth it. Bahkan kalau kita ngeliat formnya kayak begini terus, gue bilang 150 harga yang pas dan bahkan kelihatan bargain istilahnya. Lu steal deal banget dapat Osimhen harga segini dan dengan usia dia segini, lu masih bisa nikmatin dia beberapa tahun mendatang gitu. Masih lama. Dan masih bisa lu manfaatin kapasitas dia dan cuma nggak cuma power doang, speed bener kata Koci dan juga banyak gol dia datang dari duel-duel udara dan ini dibutuhin banget sama striker dan apalagi di masa kini ya. Dan kalau gue lihat dia pengennya udah ngasih beberapa kode ke Liga Inggris, gue bisa ngeliat ya emang Liga Inggris mungkin beberapa klub sanggup untuk nyamain 150 juta price tag yang diminta Arsenal itu. bisa nggak? Liverpool bisa nggak? Beberapa rumor bahkan mengatakan Arsenal pengen Arsenal datangin gitu dia. ya? Iya. Arsenal itu Mau datengin Osimhen. di row pertama loh iya. ngincer. Iya. Jadi gosipnya kan Osimhen ke MU ya kan, Dari ke Arsenal. Madrid ke apa. Jadi kita Arsenal santai aja, relax. Dapat lagi Aubameyang balik. Relax, cool. Dan gue lihat Arsenal juga emang butuh banget juga Iya, kalau dia mau dateng. stay. Kalau andai kata mereka juara musim ini, kalau mereka caranya untuk mempertahankan gelar juara kayak gimana? Jawabannya Osimhen menurut. Dan Osimhen kan ngeliat juga. Oh MU kayak begini, oke lah, not bad. Project-nya lah ya. City, waduh ada Haaland nggak mungkin. Liverpool, aduh nggak banget deh, ngerti nggak? Harus dirombak total kan Liverpool. Arsenal, wow, tim muda, sama gue cocok di Arsenal. Jadi juara, main di Champions League. Berarti Banyak siapa yang tactical. kegeser? Kayaknya gue bisa. Siapa yang kegeser berarti? Ketia. Enggak lah, Gapsus. Gapsus bisa ke sayap. Ke Dan kanan kiri. untuk tuker-tukeran Iya, sama Bukayo Saka atau berarti. kanan, kiri. Kayak At waktu di least- City kan. At least pelapisnya lebih banyak. Nah, tapi Gapsus itu kan nggak terkenal dari cetak golnya, tapi dari ruang, kontribusinya. kontribusinya, Kalau agresivitas. kalau di City sih dari golnya sih, kalau di City ya. Iya, kalau dari tapi nggak terlalu Ya, baik. tapi ujung-ujungnya Gapsus harus merelakan perannya lagi kan, karena kan dia Iya, pindah iya. dari City ke Arsenal untuk mendapatkan Central role yang dia role-nya pengen itu, kan. Tapi kalau ngomongin soal duit kan di Inggris ada Chelsea yang kita tahu lagi gila-gilaan. Menurut lo apakah Arsenal mau tuh adu bidding sama Chelsea yang mudik aja nggak mau kan adu bidding kan? Chelsea ngincer siapa? Terakhir gue baca pemain Bapuk juga. Semua yang gerak diincar kan sama dia. Ada gosip terakhir siapa, Bran? Lokal Inggris apa dari luar? Siapa? Dari Inggris. Siapa? Ini Caicedo siapa? Bukan. Pereira Ya, Fulham. Oh, Pereira, Fulham. mau nih tuker sama mau nih. ya. Pereiranya Mau MU. dilepas. Ya udah ampunan mainnya diincer Chelsea. Saya bilang ini scoutingnya kayaknya gue harus ngelamar ke Andres Pereira. scoutingnya Chelsea. Andres Pereira ya. Gue lebih bisa ngeliat daripada scoutingnya Gila Chelsea ya, yang beli. itu juga gue pemain kaget sih. amburadul semua Shocking dibeli. sih. Kalau dia beli sih harus ngeluarin banyak sih. Ya kan? Karena ya memang kemarin udah beli banyak banget. Gajinya juga pasti tinggi-tinggi. Dia pasti banyak harus ngeluarin banyak untuk bisa dapetin Osimhen. Kalau di Chelsea ya. Kalau gue melihat sih yang Dan paling maunya kan cash kan, bukan Iya, si iya. Laurentiis Si tau gue Laurentiis cash, maunya nggak cash. mau dipotong Iya. 5 kali, 4 kali gitu kan. ya kalau gua ngelihat kecocokan ya MU bisa masuk. Cuman kan kita ngeliat MU sekarang kan bukan lagi umpan-umpan yang Crossing, nggak ada yang bisa crossing ya. yang modelnya kayak yang Ya, dia ini di bukan Napoli. Oli pelatihnya, sorry. Nggak, maksudnya justru dia di Napoli kan banyak dapat umpan-umpan dari dari Di MU nggak ada yang bisa ngasih Iya, kayak gitu, yang kayak jarang yang ada kayak yang ngasih gitunya kayak tuh agak susah kalau gua ngelihat yang Kecuali kalau gaya-gaya pemain pemain lain. yang umpan-umpan kayak gitu sih justru nggak banyak gitu ya kalau di Karena United. Rashford nggak bisa melakukan itu, Anthony nggak pernah melakukan itu. Iya, kita pikir kan Weghorst datang, MU akan melakukan itu. Oh, iya, Ternyata ternyata enggak nggak juga. juga. Malah Ternyata Weghorst jadi disuruh pemain kerja 10. dengan Iya, gayanya MU kan. agak berubah ya. Kecuali Ten Hag mau mengubah lagi, dia mau wingbacknya diaktifin lagi untuk umpan-umpan. Ya Osimhen cocok di situ. Tapi Enggak, justru kalau umpan-umpan pasang Weghorst aja nggak usah beli banyak-banyak. Justru pemain kayak Tapi kan Osimhen, jauh lebih Enggak, jauh lebih tajam dia si counter Osimhen lah. kenceng, dia punya skill. Iya, dia transisinya punya kan, shooting transisi area, juga lebih transisi. bagus Jadi dia. nggak harus dengan bola atas. Justru gue bilang dia ya 11-12 sama Haaland. Haaland itu main di mana nggak selalu golnya bola atas kan, Iya. bola bawah dan dia itu cukup smart untuk bisa melakukan itu.
Ya penempatan posisinya sih Ma- bagus makanya kan. semoga insting. nggak ke Manchester lagi. Kalau nggak Manchester merah biru punya 2 striker yang dahsyat. Nah, tapi kita kan pernah tahu striker-striker dari Serie A yang begitu ditakuti ya, bagaimana Hernan Crespo dulu, terus juga Shevchenko, siapa sih nggak takut sama Shevchenko? Tapi kan ternyata bahkan itu belum usia tua ya, paling 30, 29 gitu kan. Ternyata hancur juga di Premier League. Menurut lo menganggap Shev sama Crespo dulu gimana, Coach? Apakah memang ternyata striker biasa aja Gue atau? lebih ke pelatihnya ya. No kan, berarti cocok-cocokan pelatih sama tim juga sebenarnya kan? Iya, Ya kan? Peran Itu pelatih sangat itu penting. sekali lagi sangat penting. Peran pelatih itu begitu penting banget. sampai gue resign nggak mau ngelatih lagi. Karena ya di Indonesia pelatih itu nyaris nggak dihargai. Ya karena nggak ada uangnya. Juga. Jadi pelatih itu sangat penting. Ya contoh paling bagus Ten Hag lah. Iya kan? Yang dengan pemain yang sama di bawah Rangnick dan Amburadul. Iya, sekarang toksik-toksik tiba-tiba beda. dibuang-buangin Iya. ya. Jadi peran pelatih, lihat Galce di PSG. Ternyata nggak bisa Iya kan? ngapain juga. Jadi peran pelatih itu sangat penting. Dan gue rasa, gue setuju, gue juga kaget. Kenapa yang dari Jerman itu siapa namanya? Balak. Oh, Michael Ballack. Balak itu termasuk flop kan? Lumayan lah. masih lah, Lumayan Ballack lah. masih. Ya. Paling Soalnya kan dia men- bukan striker, iya. jadi nggak terlalu Nggak, dilihat I mean, perannya. kontribusinya nggak sehebat sebelumnya. Iya, kan? iya, karena bukan Jadi, sentral. Iya, Iya. banyak pemain yang flop, gue setuju. Tapi pada situ gue lebih lihat peran pelatihnya. Gue sepakat soal peran pelatih dan juga banyak dari konteksnya pemain dari Liga Italia ya. Kalau Crespo sama Shevchenko kan pindah ke Liga Mourinho. Inggris. Itu siapa ya? Shevchenko Zamannya ke Mourinho ya? Chelsea. Chelsea. Waktu itu Chelsea dan datangnya di era transisi Chelsea di mana pelatihnya ya Jose Mourinho dan Shevchenko nggak bisa menampilkan potensi yang dia punya sebelumnya di Milan lah. Dan contohnya jangan cuma di Inggris doang, Immobile juga sempat bagus. Diangkut ke Tapi pelatih. Sheva udah menuju decline decline juga, sih. iya. Kan balik lagi ke Udah Serie A decline. juga udah jelek lagi. Iya. dia. Tapi kalau soal yang pindah ke liga lain, Immobile juga sempat bagus, tapi bahkan di tangan asuhan Klopp bersama Dortmund pun Immobile nggak bisa cetak gol waktu itu, sempat flop juga. Di Sevilla jadi, juga. iya, dan jadi Dimana-mana dia. peran pelatih dan peran sistem itu sangat-sangat berperan, dan gue rasa Osimhen cukup pinter lah, dan juga dengan agennya cukup pinter untuk memilih klub yang cocok buat dia, dan juga ini momentum buat dia, kan ini secara personal dia sangat-sangat memimpikan main di Liga Inggris sejak kecil bahkan, sejak memimpikan dia main di Chelsea, dan gue rasa akan Nah, sangat cuma tapi lip bagus. service doang. Dia Semua juga kontraknya bilang, sampai kapan sih? Masih lumayan 2025, masih lumayan 2 tahun. panjang. Masih lama. Makanya Napoli berani naruh harga segitu juga, dan gue rasa kalau ada Napoli itu sarap, lu masih inget Koulibaly. iya. Baru Mau ada pindah. 90-100 dijual berapa? 30-an kalau nggak salah. Tapi emang dia itu Tapi kan dia play emang hard to bagus. get kan. Si Buktinya Laurentiis emang bagus. Higuain kan juga begitu mahal kan Iya. diambil sama Juve. Juve. Nah, ini kalau ngomongin dari gaya main, mana yang paling cocok dengan dari Big Six? Arsenal. Oke, tapi dari gaya main iya cocok ya. Arsenal. Arsenal kan bisa Arsenal masuk- bisa ya. masuk. Terus Enggak, MU juga yang cocok. cocok. Chelsea? Chelsea kan crossing juga kadang-kadang kan. Enggak, tergantung pelatih yang baru siapa. udah mulai Lu kuat nih. masih punya harapan sama Potter kemarin. Gue cuman yang gue nggak nyangka adalah Potter itu menganak kemaskan pemain Inggris. Walaupun Mon juga mau Iya, dilepas ya katanya. Itu yang bikin dia salah satu yang bikin dia nggak perform. treatment dia ke beberapa pemain tuh harus gue pertanyakan. Iya. Nggak cuma pemain Inggris sih, coach main yang memang udah Lebih dia- Banyak. Tapi Si- Inggris itu kesannya si kalau Havertz lu juga. Inggris, paspor Inggris kesannya lu lebih sering jadi starter. subs, lebih sering walaupun nggak selalu jadi starter ya. Oke. At least dilirik lah. Ya, cuman kembali lagi gue rasa Osimhen bisa bermain di banyak sistem karena this guy is just very good. Ya. Ya sama kayak Haaland lah. Apakah Haaland bisa main di Liverpool? Bisa. Di Arsenal bisa banget. Di MU bisa juga. Ngerti nggak? Nah, Osimhen persis kayak begini. Cuman sekarang kan tergantung MU dibeli siapa. Iya. Redcliffe atau Qatari lah. duit Tapi yang harus dolar minyak. dicatat juga kontribusi pemain lain terhadap dia gitu. Kalau Ya, ini kita kan lihat asisnya lah, asisnya di Napoli itu banyak pemain yang ngasih asis loh. Banyak. Si Rui bisa ngasih asis, si Karena siapa Zalewski sistemnya bisa ya. nyari. Iya, semuanya tuh bisa Iya. kontribut terhadap golnya dia gitu. Iya. Jadi kalau dia nggak mendapatkan itu di klub barunya kan juga Nah, ini susah gue juga. khawatir kalau ke MU paling cocok apa enggak nih? Kan? Dia pasti dapat. Kalau lu nggak kasih ke Weghorst, gue mah paham juga. Gue jadi Anthony juga males gue passing ke Weghorst. Tapi Ngerti nggak? akurasinya coach emang Rashford kan bukan tipikal crossing kan. Betul. Anthony juga bukan betul. tipikal crossing Iya. banyak Dia sebenarnya. nggak butuh crossing. Emang Haaland sering di crossing? Nggak juga. Oh banyak. Iya, banyak tapi dong, banyak. Gol Dia dapat- kemarin Foden dan Bentar, KDB. Ini udah balik passing, lagi. Tapi Iya. crossingnya nggak selalu berhasil juga. Oh, Nggak iya, iya. selalu golnya Iya. dari bola atas. Dia lebih dapat end passing. Enggak, Iya, Ya, crossing crossing dasar bawah yang juga banyak. bisa. Iya, Crossing iya. bawah itu itu bukan sapung, crossing. Crossing iya. itu atas, bawah itu passing. Ya, sama kan Crossing bawah. cross kan melintang. Low cross bisa. bukan long ball maksud gue crossing bawah kayak KDB kan masih ngasih Passing bawah. itu namanya.
Itu lurus. Atas kan juga. Ya, Gue kasih passing melintir. bodo amat. Tapi Osimhen bos harga 150 juta, salah satu atribut yang terlupakan juga bagi orang-orang adalah dia injury free loh. Hampir injury free musim ini. Salah satu dia match-nya beberapa Kemarin bukan sempat cedera ya? cuma dia? gara-gara ini mungkin gara-gara Mukanya. luka. Iya, tapi kalau untuk musim ini dia bagaimana dia maintain fitnessnya dan juga gimana dia maintain cara mainnya, dia sangat-sangat untuk pemain speedster. Nah, untuk dia harus speedster ketemu Maguire. disapu. Merinding dia pasti. Injury Ini kok bego banget, back termahal dunia gitu ya. Dan kalau untuk sistem juga gue ngeliat ada beberapa kecenderungan beberapa pelatih elit udah cenderung ngeliat striker murni lagi dan gue rasa Osimhen Iya. udah mulai dilirik juga The karena rise of striker Pep murni. juga udah mulai nyadar dia butuh striker murni makanya dia datengin Haaland. Kayak contohnya beberapa tren terulang lagi kayak contoh number 10 sempat hilang sekarang udah mulai hilang dan gue rasa number 9 yang sekarang dibutuhkan lagi. Gue Coach. setuju kalau butuh real striker, tapi peran real striker nggak kayak dulu. Nah, peran striker juga udah bergeser sekarang ya. lebih mobile. Udah mobile, Iya. dinamis Ja- juga. Nggak cuman kan Tuntutannya juga lebih kemarin-kemarin besar. sempat era false nine. Iya. Maksudnya kan Iya, banyak iya, banget iya. yang Semua pakai pakai false nine. itu kan. Tapi Iya. sekarang butuh emang predator di depan. Ya, predator tapi juga bukan predator kayak 10 tahun yang lalu. Iya, yang tap-tap-tapin. yang nunggu bola, predator kayak selatan gitu, ngerti nggak lo? At least yang sempat hilang 10 tahun, bener nih, turun waktu 10 tahun terakhir sempat hilang ya, sempat Iya, false iya. nine dan beberapa, bahkan Pep Guardiola juga biasanya tanpa striker pun bisa, tapi di musim lalu dia respon untuk mendatangkan Haaland tuh indikasi dia butuh striker juga, dan gua rasa, gua ngeliat ada peluang Osimhen bakal dilirik tim elit, bahkan bukan nggak mungkin juga City bakal ngelirik Osimhen, bahkan beberapa rumor mengatakan Nggak bakalan dia ke City. walaupun nggak mungkin ya, tapi gua rasa Inggris Susah. Kalau paling masih ada destinasi. Haaland sih. Kecuali Haaland Forest cabut. juga ya. baru perpanjang kontrak soalnya Lu kan. kalau Iya, benar. ambil Osimhen atau Haaland, salah satu klausul yang masuk, gua harus jadi starter. Minimum starternya begitu. Tapi Inggris destinasi paling tepat buat dia. Karena dari power money gue rasa dari Spanyol cuma Madrid doang yang bisa nyanggupin untuk harga segitu, tapi juga Barca juga. bisa. Ah, Tarik tuas ekonomi dulu. Cuma satu doang tapi dapatnya, habis itu nggak bisa. Kayak gitu kan. Gua no comment. Ya, tapi kan berarti sebenarnya kalau ngomongin Real Madrid, sebenarnya Madrid pun sebenarnya butuh karakter striker kan dia Haaland pun nggak dapat, Mbappe pun ternyata masih nolak dia. Sebenarnya kan striker Ya, pilihannya tapi sekarang Benzema baru terbatas. perpanjang kontrak loh. Iya, tapi kan Iya, bilang cuman butuh kan dia butuh- udah mulai butuh injury prone. rotasi kan. Iya. Untuk rotasi, absolutely. Dan dia injury prone juga di musim Iya, ini. dan Benzema tahun depan belum tentu performanya bisa kayak tahun ini. Iya, Iya. udah Tapi memang terlalu butuh. lama. Tahun ini aja udah agak menurun Nggak kan kayak musim dibandingin lalu tahun lalu juga, kan iya. gila banget musim lalu. Nah, kalau tadi udah sempat dibahas sama coach Kvaratskhelia gila kalau 80 juta. Emang 100 juta pun worth it buat main yang baru one seasonnya wonder Belum lah sih, gitu. kalau gue bilang Ya kan 100 belum. juta kan. Nyampe 100 sebetulnya belum. Ya. Atau mungkin ya karena faktor pasar melihat sekarang lagi begitu gila ya. Lagi-lagi ya kalau dari statistik ini pemain pertama juga Ya. atau bisa dibilang kedua ya yang di musim debutnya bisa memberikan 2 double digit gol dan juga assist. Yang satu-satunya orang yang bisa melakukan itu Diego di Werder Bremen pada waktu itu. Nah, ini Oh, Diego Ribas. Diego Ribas di Werder Bremen. Ini orang kedua yang bisa melakukan itu. Artinya dia punya something juga untuk bisa melakukan itu. Lagi-lagi Ya, bukan emang cepet kemarin, gue bilang enggak kalau cepet. 80. Baru satu musim coach. Dan maksudnya kalau Osimhen tadi kan gue udah lihat dia bisa 2 musim. Dia masih muda juga loh. Bahkan di Liga pun juga bagus, Iya, Osimhen iya, lumayan iya. gitu. Kalau dia Maksudnya kan di kita nggak ada seri yang tahu dulu di mainnya. Serie A-nya 2 musim bagus plus Liga Champions-nya gitu. Iya. Nah, dia tuh kan ya baru datang di musim ini gitu. Apakah di musim berikutnya bisa deliver juga? Kalau iya ya mungkin bisa nyampe cepet gitu. Cuma kalau sekarang gue bilang sih 80 lah. Itu masih yang maksimal. Maksimal cepet lah, 180 gila. Orang gila yang membayar dia 180. Dan gue liat Kvaratskhelia ini kan dia pemain baru bener banget dan diambil dari tim yang bener-bener antah-berantah gitu. Antah-berantah. Nggak ada yang tahu tuh negara juga negara kecil. Dulu pernah di Georgia. Anzi ya? Pernah di mana ya? Nggak salah. Georgia. Georgia dan juga dari harga didatangin kan cuma 10 juta lewat pendekatan 11 banget. 11 ya kurang lebih dengan pendekatan Moneyball karena katanya statistiknya cocok buat main di tim Italia dan sebagainya. Tapi kalau untuk Kvaratskhelia ini emang gue akuin dia spesial. Gue nonton dia di match fase grup Liga Champions lawan Liverpool mainnya spesial. Dan istilah Maradona ini kan dia ngasih dari fansnya Napoli juga di awal. Dia ngeliat ada sesuatu yang spesial dari Maradona. Gue lihat dia juga berapa kali main gak spesial. Dalam arti jelek mainnya. Ada bahkan Iya. didukung Iya, sama data di Liga Italia pemain paling banyak hilang bola justru Kvaratskhelia. Iya, iya. Tapi bantahannya pemain paling banyak recovery bola Dia juga. Iya. Jadi Berarti untuk dia work rate, pemain yang berani ngambil resiko, tapi juga kerja keras untuk ngambil ambil bola itu resiko lagi dan kan. work Second rate-nya ball-nya Dia berani. masih mentah lah. Iya, iya. Sangat kelihatan dia sering ambil keputusan yang Decision salah. making, ya. Position. But that's okay karena dia usianya masih muda kan. Pertama kali main di Liga Eropa empat bahkan. besar. Top five.
Gue rasa 80 itu is too cheap untuk dia. Karena it doesn't matter lu mau tahun pertama atau enggak. Lu kan menilai pemain berdasarkan dia bisa atau enggak gitu loh. Ya. Tapi kalau ngomongin status Enggak maksud gue alasan apa kalau dia nggak akan perform di liga lain. Season kedua. Iya. Karena this guy is good. Sesimpel itu. Kan, tapi kalau dia punya bakat, tinggal dia bisa berkembang lanjut atau enggak. 180 kita sepakat, is ridiculous. Ya antara Haryo bilang 80, gue masih 100 masih oke lah. Kan Bellingham aja udah pego loh. Ya. Tapi Iya, maksudnya kan? Bellingham kan emang udah lama nih orang memonitor dan, dia iya, kan. dan pembuktinya udah di banyak tempat Ya, gitu. Timnas Bellingham bagus, full. ya kan? Datang dari Bundesliga, klub sama-sama Sancho. Gue juga bilang sama Kroenke, Edu Arteta, kalau lu punya 300 juta, satu beli Osimhen, satu beli Bellingham, ngerti gak? I mean, it's worth it, karena sekarang udah ridiculous. Harganya udah nggak make sense, dan akal. FIFA maupun UEFA tidak melakukan apapun untuk membendung. Nggak ada caps lah, apalah, ngerti gak? It doesn't make sense. Ujung-ujungnya berkat FIFA dan UEFA, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, dan bahkan Munchen pun sudah mulai komplain. CEO-nya Munchen udah nggak bisa kita ketinggalan mereka mah. Which is good karena ujung-ujungnya ntar ESL bangkit lagi. Dan kalau ngomongin soal budget finansial, dan gue cukup yakin Kvaratskhelia dan Osimhen mungkin akan cabut karena Napoli juga punya reputasi pasti cabut. Punya reputasi sebagai feeder club mau gimana pun asal harganya dipenuhi ya. Iya, asal harga. Dan kalau gue lihat reputasi Napoli, semua pemain yang mereka bilang not for sale tapi dalam artian ada harganya kalau lu cocok ujung-ujungnya kejual juga. Semua ada harganya, nggak ada harganya. Dan kalau gue lihat Napoli, apa yang terbaik buat mereka ya? Kalau jualnya dapat Osimhen katakan 150 juta, win-win solution buat semua pihak. Gue bilang dia juga punya kesempatan buat rebuild squad untuk bisa menambal semua beberapa posisi lebih banyak lagi. Dan gue rasa itu bakal jadi keuntungan juga. Perubahan ini kan memang mereka lakukan gitu kan. Maksudnya ngelepas pemain-pemain yang tadinya nggak mungkin dilepas kan. Salah satunya Koulibaly, Martens, pemain-pemain yang intinya akhirnya mereka enggak lah, kita mulai kurangin beban gaji kita. Kita coba cari pemain-pemain yang harganya miring. Total mereka semua berapa harganya? Di bawah 100 ya dari total mereka. Kayak Ajax bertahun-tahun. Iya, akhirnya mereka ternyata sanggup, mereka bahkan bisa nyiptain pemain bintang, dan gue rasa untuk melakukannya lagi mereka bisa. Jadi kalau dilepas sih nggak masalah juga buat mereka sih. Nah tadi kok kita melenceng sedikit, tadi kok Coach ngomongin soal salary cap, kita sebenarnya sempat ngebahas juga bagaimana harga sekarang semakin gila. Tapi kan ini kalau nggak dibatasin, bisa dong nanti 5 tahun ke depan ada yang harga 300 juta. Wah, bisa banget. Bisa. Tapi kan nggak semua tim bisa melakukan menyanggupi itu, Bundesliga misalkan, terus juga Serie A gitu kan. Betul. Nah, tapi apakah salary cap itu mungkin dilakukan menurut kalian? Mungkin dibatasin. Mungkin. Justru ini yang ingin dilakukan ESL. Dan destinasinya sekarang ke Inggris semua kan? Iya, makanya semua yang di luar Inggris ribut. Betul. Lu sebelum tendang satu bola, lu udah dapat 150 juta, 200 juta. Di ESL ya, yang menggantikan Champions League. Kalau mereka gabung, they need the money karena sama UEFA tidak dibendung sama sekali. Ujung-ujungnya yaitu, padahal ini 5 tahun yang lalu oleh Karl-Heinz Rummenigge, CEO-nya Munchen waktu itu sudah dikatakan, kita nggak bisa kayak gini bersaing karena sistem owner Jerman kan beda. Kita nggak bisa bersaing dengan klub-klub Inggris yang dibeli. Sekarang udah negara yang ikut campur. Kan nggak make sense. Ini kan nggak bersaing. Sebenci-bencinya gue sama Kroenke sama Glazer, kasihan juga gue. Mereka harus bersaing dengan duit dari Abu Dhabi, duit Qatar yang unlimited. Belum sekarang Saudi masuk, selesai lu Saudi masuk. Iya, apalagi kalau ini kita tinggal tunggu waktu aja di mana Saudi bilang, selalu mau apa? Kasih cek kosong, tinggal lu sebut pemain mana yang mau. This is just not fair. Tapi sama FIFA dibiarkan. Tapi susah dong, berarti kalau susah apanya? Enggak, maksud gua kalau gaji kan itu mungkin bisa dibikin cap-nya. Tapi kalau misalkan kalau transfer untuk biddingnya gimana? Enggak. Untuk adu biddingnya. Lu tinggal bikin cap. Lu contoh NBA di Amerika lah. Lu tinggal bikin, lu rubah sedikit aturannya, lu rubah sedikit dari sisi income. Salary cap kalau bisa sih, kalau salary cap bisa. Tapi kalau transfer kan transfer juga bisa, Ji. Harga pasar udah rusak banget sekarang. Transfer itu kalau juga bisa. Di Amerika kan juga gila-gilaan, harga pemain yang bintang banget tuh bisa gila juga. Kalau di basket, di American football, MLB semua. Tim-tim yang nggak perform punya hak untuk membeli.
untuk Enggak, draft, tapi itu untuk salary, draft ya. Untuk mereka draft, tuh ya, itunya ya. draftingnya Ya, kan kalau salary ada bisa, perimbangannya. Nah, Mereka kalau bisa. itu kan bisa diatur. Tapi gue kalau transfer tuh bingung. Gimana lu misalkan let's say kita ngasih 300 juta untuk transfer. Nah itu gimana kalau Chelsea, City sama Madrid nawar dengan yang sama kan nggak ada persaingannya. Gini. Let's say klub ditaruh ini gue mendadak Iya. punya ide. Bude. Let's say klub-klub besar yang income-nya besar itu dimasukin kategori A. Oke. Income di bawah itu kategori B. Income C. Oke. Ya. Itu bisa reliable. Oke. Nah, yang klub atas maksimal setahun let's say 300 juta. Bisa. Jadi lu boleh beli pemain yang 300 juta, cuman habis itu lu nggak bisa beli lagi. Oh ya, oke. Jadi spendnya makin ke bawah makin gede spendingnya. Maka spendingnya yang dibatasin berarti ya. Oke, Jadi, paham gue. Atau rights yang beli yang paling bawah kategori D atau kan 45 kategori itu punya rights dulu untuk melakukan bidding. Oke. Pasti nggak bisa beli dong, ya kan? Ya. Kalau seandainya mereka let's say rights-nya cuma 150.000 berdasarkan income, lu bisa beli satu pemain doang, 150. Tapi mereka dapat rights-nya. Nah, ini kan at least kalau lu ngatur gini, at least lebih fair. Ya, makin gaya Amerika kalau gitu ya. Jadinya sedikit lebih fair, sedikit bisa diatur. Sama FIFA, UEFA dilepas total. Iya, jadi Yang kayak financial fair play untuk free, menjaga biar yang kecil-kecil nggak bisa keinjek biar tai kucing. tapi ini kan bullshit semua rusak ya gara-gara duit dari Timur Tengah sih Iya sih, sebetulnya. awalnya Kan? iya. Gua nggak setuju itu. Semua itu rusak gara-gara UEFA tidak membiarkan semua masuk. Iya, maksudnya terakhirnya kan Intervensi yang dari bikin Duit gila-gilaan harga kan. negara, Iya. itu hak mereka. Itu hak Saudi, hak Qatar untuk gue mau beli. Kan mereka ikutin aturan. pembiaran itu ya. Kalau aturannya nggak bisa lu spend begitu banyak, nggak akan terjadi. Karena dibiarkan, yang punya duit banyak, ya nggak ada aturan. Gue melanggar apa? Qatar, Saudi, dan Abu Dhabi nggak melanggar apa-apa. Memang Jadi nggak bisa salahkan mereka. Bahwa niat mereka ada oke. Nah, inilah tugas IPL dan terutama FIFA dan UEFA Regulasi. untuk membendung. Dan itu tidak mereka lakukan sama sekali. Dan kalau soal IPL juga baru Hajat, Newcastle dibeli itu juga banyak intervensi tapi ujung-ujungnya kebeli juga kan sebenarnya dari itu. Duit juga. Iya, ujung-ujungnya duit. Dan kalau pelicinnya soal juga. ini konteksnya tim-tim yang nggak bisa bersaing soal bidding war, gue setuju sama FSG. Justru FSG salah satu alasan dia sempat mau jual Liverpool karena mereka harus ngelakuin apa? Justru kalau mereka kalau mau cocokin cara-cara transfer pemain, gue rasa FSG harus jadi contoh juga. Gimana lu kalau bisa mau beli pemain, lu harus juga jual pemain nggak itu sebenarnya. Tapi FSG ngerasa nggak adil gitu di Premier League. Dia juga beberapa kali ditanya, ya kalau dibandingin sama City ya kita cuma punya Liverpool way. Oke. Asumsi lu benar. Iya, FSG. Sekarang gue tanya, FSG mau jual nggak timnya? Sekarang tadinya mau jual tapi lambat laun akhirnya mereka ragu untuk menjual Tadinya full. mau jual minoritas. Sekarang jadinya minoritas Iya, aja, tadinya nggak mau mayoritas. full. Nggak pernah dia bilang gue mau full jual. Iya. Dia bilang gue mau jual selalu minoritas, selalu bilang gitu. Glazer kasusnya sama. Dia merasa nggak Ngejaga. bersaing dan MU sekarang lagi di pucuk. Makanya dia value MU kan 2-3 M. Iya, sekarang jadi 5-6 miliar dolar atau euro. Sekarang 5-6. Sekarang diantem minta 6. Iya. Iya kan? 5,5. Retif udah bayar 4,5. Ya mereka memanfaatkan momentum. Tapi Glazer kan nggak tolol, justru sangat pinter. Hey, MU dibuat Ten Hag lagi naik nih. Kalau gue invest 200-300 juta, value gue bisa naik 1 M dalam 2-3 tahun. Iya. Gue tahan aja dulu. Ngerti nggak? Gue tahan dulu, nanti 2-3 tahun pas dapet Champions, gue jual dengan Value-nya harga makin lebih tinggi. ini. Ngerti nggak? Nah mereka kan bisnismen semua. Itu hak Glazer, hak Saudi, hak Qatar, kembali lagi ke regulatornya. Iya. Kalau regulator yang membuat aturan yang jelas, hal kayak gini nggak terjadi. Tapi selalu bisa diakalin regulasi itu. Betul. Berapa kali FFP muncul nih ya, FFP muncul, tapi lu lihat malah dominasi di liga. Orang bisa Tetap juara sama, 10, betul. bahkan lebih parah. Artinya Bisa 10 tahun terakhir. Itu nggak benar. Gue tidak Mereka- pernah bilang mereka ini bisa atu- mengakali gua tidak pernah aturan. bilang Bisa diakalin, benar. ini aturan waterproof ya. Aturan yang enggak. Minimal lu buat aturan. Minimal lu buat bahwa ada celahnya pasti ada. I agree. Ini kayak Chelsea kayak gini kan, Ya. mereka City mengakali bahkan. aturan Ya, juga kan yang ngakali. dia Ngakalinya gimana nggak tahu juga. Ini harus transparan. Iya. IPL dalam kasus Chelsea harus transparan. Mereka bilang, kenapa Chelsea bisa beli? Karena pak. Ngerti nggak? Ya. Nah nanti yang gue baca, gue nggak tahu bener atau nggak. Kalau Chelsea nggak masuk Champions League, kena denda.
karena lebih income, gitu. pengeluarannya besar pada income-nya. Dan apakah Chelsea masuk Champions League? Ya mimpi aja loh. Toto juara champion. Iya itu doang jalurnya. Itu doang jalurnya. Juara Champions. Itu doang jalurnya. Tapi dari Liga mimpi aja. Lu ketinggalan 31 poin sama Arsenal. Game over lah kalau buat Liga ngejar top 4. Nah, semoga nggak masuk Champions League, nggak lewat UCL, nggak lewat. Gue pengen lihat tindakan apa yang diambil oleh EPL. Kan dia income udah jelas berkurang 100 jutaan. Iya, kalau pasti. nggak main Champions League. Terus tindakan seperti apa? Dan gue setuju EPL juga masih nggak jelas. Nah kayak kasus Saudi, ditahan setahun kan. Masalah human rights bla bla, ujung-ujungnya lo lewat juga kok. Daripada Chelsea nggak usah mending kita- banyak gaya lah orang-orang itu. Iya. Ujungnya duit semua. Dan yang di Timur Tengah tahu kalau gue jadi Sheikh Iya. bla bla bla, gue juga tahu. Lu mau sok-sok konservatif, nih gue beliin lu villa nih, gue beliin Manut. manut juga gitu loh. NJ. Iya. Jadi kalau orang pilih Kenapa Jawa? Jawa itu. FIFA kemarin baru pemilihan ketua baru kan Iya. di Rwanda. Dia lagi. Iya. Ketuanya satu, kan gila gitu. Nggak ada saingan. Iya. Nggak ada saingan. Jadi yang lainnya yang protes-protes pilih dia juga. Makanya kalau orang bilang FIFA ya sorry itu gue punya pendapat beda dengan soal FIFA. Belum Piala Dunia dinaikin itu ntar aja loh. Oke. Ya makanya lu kan nggak mau ambil bagian dalam ini ya. Gua nggak mau bagian percaturan ambil sekarang dalam, sepak bola nggak, Indonesia ya. nggak. Nah, kalau ngomongin bagaimana Kvaratskhelia, let's say PSG jadi ngambil. Siapa yang akan dibuang? Apakah itu tanda bahkan Neymar akan dibuang di musim depan menurut lo? Pasti. Karena Neymar kan di kiri kan. kayaknya juga Ya mau kan? cabut deh. Neymar kan juga gosip santernya ini musim terakhir dia juga di situ gitu. Mereka juga udah fed up juga dengan capek ya. Cedera dengan mulu. cedera yang berulang di bulan yang sama gitu kan terus-terusan cedera. Di bulan pas adiknya Iya. Iya, di akhir tahun terutama. Maret. Iya kan selalu menjadi masalah dan kontribusinya nggak sebesar dulu lagi kontribusi buat mereka. Jadi ya no wonder kalau emang dia cabut di musim ini dan ujung-ujungnya kemana? Mana? Chelsea. Sanggup. Semuanya dia lagi. posisi depannya ya pas lah kalau Kvaratskhelia tapi ya Kvaratskhelia. nggak tahu juga Emang tergantung menurut pelatih lu siapa juga. yang mau beli Neymar? Gue tanya. Chelsea Ya, juga doang paling. kan? Iya. Ten Hag nggak bakalan mau. Iya, iya. Ten Hag nggak bakalan Terlalu mau. besar untuk egonya. Arteta nggak bakalan mau. Pep nggak bakalan mau. Newcastle kalau enggak. Newcastle. Iya, Newcastle. iya, Newcastle. tim-tim Iya. yang Newcastle, Chelsea yang klub yang ibarat baru bangun lagi, Iya, iya. cari nama dan lain-lain. Betul, dua itu aja. Tim sanggup. Ya itu tapi masih teka-teki kalau ngomongin klub mana yang bakal berhasil dapetin 2 pemain Napoli, Osimhen maupun Kvaratskhelia yang kita lihat nanti akan berjalan di musim panas besok. Rumornya pasti akan santer. Nah kalau soal teka-teki bulu tangkis, kalian bisa, dan semua pergosipannya kalian bisa nonton PB Ina yang sekarang subscribernya sudah tembus 1000 subs dan menuju 2000 nih. Kita doakan bisa melejit juga kayak DP dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin buat kalian penggemar, nggak cuma penggemar bola tapi juga penggemar badminton, bisa juga subscribe di PB Ina. Bukan penggemarnya badminton ya, tapi beneran badminton, beneran the real fans of badminton. Nah, kita Gua ngomongin, harus jadi pandit badminton juga ini. lo mau? Ngeledek itu tuh itu. badminton. Tapi kalau ngomongin temennya Son nih, ada Mas Aryo, Wih. ada seorang Harry Kane yang lagi-lagi sekarang di timnas dia kayaknya udah menjadi pemain kunci juga, di Spurs pun juga kayaknya nggak tergantikan. Ini kalau ngomongin dia emang nggak ada urgensi buat pergi, karena orang banyak bilang dia hanya Nggak, tinggal. lu tanya dia kalau soal urgency. Oh iya salah. Kalau datanya Mas, maksud gua dia apakah memang tinggal apa record breaker atau apa yang mungkin dia incer di Spurs, karena kayaknya udah nggak ada habis kan. 2 tahun lalu dia bilang pengen main yang bisa dapat trofi, makanya isunya mau ke City. Kok sekarang bisa berubah haluan tiba-tiba gitu? Udah ngelewatin lah kalau rekor-rekor individual kan dia udah lewatin. Kemarin terakhir apa yang gol 9 itu apa? 200 Rekor Spurs. di Spurs yang 200 gol. Ya elah, rekor Spurs dibanggain. Dia nggak sebenarnya Jimmy Greaves itu. Jimmy oke. Greaves. Ini apa rekor Terus ini sundulan? gol jumlah sundulan di musim ini salah satu yang terbanyak di semua liga juga. Ini Lionel sih Mas. Ya. Bukan nggak ada anak buahnya, bukan lo yang edit. Gua Oh lo ya Allah Mas Aryo udah jadi bos masih suruh nulis ginian loh. Ya hilang, memang makan gaji buta. Oh iya, maksud gua kan, aja lu. kan kalau bos tinggal ngedit coach biasanya editor. Nih Harry Kane sudah mencetak 9 gol sundulan musim ini.
Ya ini Nah, unggul dari striker Napoli. Osimhen ya kan tipenya gitu. Terus di mana? Di lima besar Eropa juga dia. Di Inggris pun ya dia juga yang paling tinggi. Ya. Sisanya di bawahnya peringkat 5 kalau nggak salah sih. Haaland 5 gol cuman. Dia 9 gol dari sisi sundulan. Ya balik lagi kan ke gaya main gitu ya. Gaya main pemain-pemain yang tadinya nggak kontribut ngasih crossing, Perisic yang diharapin ngasih itu, Kulusevski yang akhirnya balik lagi bisa kontributnya berupa bola-bola atas. Ini kan kekuatannya si Harry Kane juga. Jadi dia balik lagi ketajamannya itu. Tapi jeblok klubnya. Iya. secara mental overall hancur itu mentalnya sudah parah sih. Tapi urgensinya lo melihat Kane bakal cabut nggak? Kan tahun lalu dia bilang bakal cabut, tapi ketika nggak jadi kok sekarang kayaknya udah menyerah gitu untuk mencari trofi. Jawaban gue masih sama kayak beberapa episode lalu, kayaknya dia bakal stay lagi. Apalagi deket-deket ini. Tinggal 1 tahun ya kontraknya kan? Iya, Tahun depan kan? tapi dekat-dekat ini kan bakal ganti pelatih. Dan siklus Kane terganti pelatih, dia ngerasa nyaman lagi. Bagus lagi. Moralnya naik Peringkat lagi. 4 bertahan lagi, Iya, gitu. Di awal Conte, di awal Mourinho, dia ngerasa nyaman. Dia ngerasa punya motivasi lebih untuk main. Dan kalau gue lihat sekarang, dia kayaknya lebih milih untuk ngejar rekor individu itu. Of all time top scorer di Premier League ya. Dan gue lihat kalau apakah Kane satu-satunya pemain yang cuma ngejar hal itu doang, kecintaan dia bersama klubnya, gue rasa bukan juga. Steven Gerrard pun rela bertahan bertahun-tahun tanpa gelar IPL, cuma gara-gara dia sangat-sangat dicintai sama Tapi masih ada Liga Champions-nya. Lu parah banget. Masih ada trofi. Jangan sebut 30 tahunnya dong. Padahal dia fans Liverpool. Iya kan. Tapi ya gitu, living Sampai legend. kepleset kan. Iya. Tapi kalau untuk Kane dengan dia, contohnya sejarah Spurs juga nggak banyak banget, bahkan disinggung sama Conte. Spurs nggak ada sejarahnya sama sekali. Nggak ada. Dan gue rasa kalau Kane Kesini 2000 kesini. Iya, Kane punya. Kalau di bawah ya sejarahnya banyak loh. Sempat juara, tapi kalau untuk makin Apa kesini di kan bawah itu? Di bawah 2000. Masih banyak ya, Piala FA masih juara, Liga masih juara. Berapa tahun yang lalu? Iya kan gue bilang 2000 ke bawah banyak. Data berapa? Tahun 23, tahun 34, tahun 65. Enggak lah. Tapi gini ya, gue cuma bisa Piala ngebayangin. UEFA masih Sempet, dapat iya. ya 2 kali. Liga lokal-lokal juga masih dapat, tapi gue ngebayangin di benak dia punya kesempatan untuk jadi bagian dalam sejarah klub yang dia cinta di Spurs ini. Gue rasa itu prospek yang menarik bagi dia. Dia bakal dikenang selamanya dari klub. Bahkan kalau prospek dibuatin patung. Lo salah. Di belakang apa yang lu bilang itu mungkin benar, bisa terjadi. tapi di belakang pemikiran itu ada satu yang kalian semua nggak tahu. Apa itu? Dia itu incer triple. Triple apa lagi? Triple piala. Apa itu? Audi Cup. Dia hat-trick Audi Cup. Makanya yang bisa menang Audi Cup itu cuma Spurs. Sekarang Yang lain nggak ada. sponsornya juga udah punya Kayak- turnamen itu- sendiri, AIA Cup. Itu ada Kayak Arsenal City. Emirates Cup gitu ya. Iya. Lo ada di City, Arsenal masih FA dan lainnya masih menang. Kalau di City di CV-nya Harry Kane triple hat-trick Audi Cup. Iya. Nggak ada pemain yang lain punya Nggak ada, bener sih. Iya Itu kan? juga AIA Cup kan juga bikin Ya, sendiri, menang juga. Haaland nggak ada, Messi nggak ada, Ronaldo nggak ada. Emang anjing Harry itu. Kane punya hat-trick Audi Cup. Ya, itu mah Itu kan spesial itu. piala lokal. Nah, tapi tadi kalau ngomongin soal si Rizal ngomong soal Harry Kane kayaknya bakal ngincer rekor-rekor lain di Spurs dan juga di Premier League. Berarti bener dong kata-katanya Conte, coach. Main-main gue cuma mikirin individualis doang, mikirin. Nah itu Masalahnya udah kelihatan dari sini. itu kan udah kita bahas. Nah, tapi lo terlepas dari itu, terlepas dari bener apa enggaknya, lo melihat proper nggak pelatih ngomong kayak gitu di press con? Masih makan dari duit situ juga, dia ngejelekin pemainnya, Nggak, gini, ngejelekin manajemen itu juga. gue baru bikin video Member. tentang untuk member, silakan dicek. 1000 sehari ya, jangan lupa langganan. Ya. Hanya 1000 sehari. 1000 sehari sih menipu banget itu ya. Terus. Nggak menipu, itu Oh, nggak fakta. menipu maksudnya. Itu fakta. Ya, ya, lanjut kan. Tapi bayarnya sebulan langsung harus. Bisa keteng. Tergantung lu pakai apa. Terus guys, apa? Soal Conte apa? Lu bahas. Jadi perbedaan antara Ronaldo dan Conte. Yang dua-dua curhat, yang Ronaldo itu jelas-jelas tidak memberikan solusi, tidak membuka apa, ini murni untuk pribadi dia. Fasilitasnya jelek, Ya. Erik Ten Hag bukan pelatih besar karena dia nggak bisa ngehandle pemain besar. 1 menit sebelum nggak ada pemain besar yang mau main 2-3 menit sebelum masuk. Dia ngaku nggak kena Rangnick, jadi benar-benar menjelek-jelekan MU. Yang dilakukan Conte nggak gitu. Yang dilakukan Conte adalah membuka fakta bahwa kan dia bilang selama ini gue selalu cover semua. Sama kayak yang dilakukan Mourinho juga kan sebelum cabut. Iya, iya, Mourinho iya. juga mengakui Iya. itu kan. Melempar Enggak, kritikan. gue bandingkan nggak sama Mourinho, sama Ronaldo. Itu bedanya karena banyak netizen kardus. Datang nih Dodo Lover, silakan datang ya, silakan coach. Netizen kardus yang bilang, loh
kok coach dukung Conte, Ronaldo kan sama. Enggak, itu beda banget. Kalau sama Mourinho gue setuju. Iya sama. Iya. Conte yang dilakukan Conte sama. Harusnya jadi ternyata yang kita selama ini tidak tahu, manajemen ini mendukung pemain. Oh. Kalau ada yang salah. Player power Iya. selalu terjadi. Makanya yang diganti pelatih. Iya. Daripada diganti. lo ngeluarin Pemainnya banyak itu aja. Daripada lo ganti banyak pemain, mendingan lo ganti pelatih gitu. Chelsea juga begitu dulu kan. Iya. Kalau Selalu pemain menang, gitu. pemainnya selalu menang. Sekali, 2 kali, 3 oke. Coba lu harus realistis juga sama manajemen. Dan ini udah gue berkali-kali, udah jutaan kali gue bilang soal Son sama Kane. Bahwa mereka bagus iya, but they don't play as a team dan lebih ngandelin counter, ngerti nggak? Makanya pada saat ketemu tim yang agak bertahan, nggak dapet celah, berapa juta kali Son itu main jelek. Hanya karena dia top skor tahun lalu langsung diangkat dipuji-puji. Ya karena dia berdua doang yang bagus, coach yang lainnya nggak ada yang bagus sebenarnya itu kan. Exactly. Ya kan? Nah, sekarang kan bagaimana lu bisa bermain? Sekarang gue tanya, tim yang tidak ada Kane, apakah asumsi Spurs Kane dijual asumsi? Iya. Apakah ini tim nggak bisa perform? Ya, bisa bisa, banget. bisa. MU nggak punya Harry Kane kok. Nggak punya. Arsenal nggak punya Harry Kane kok. City nggak punya Harry Kane, perform juga. Kan tergantung pemain-pemain yang lain. Iya. Nah, ini yang kita baru tahu dari Conte, bahwa manajemen itu yang dikritikkan. Karena this guy udah frustrated, tapi dia cinta. Dia berusaha untuk being professional. Ya komit. Dia komit. Dia pengen klub ini maju. Jadi dia buka masalah itu di mana. Bukan hanya menggantikan pelatih. Tapi manajemen harus ngaca. Dan untuk gue, kalau Conte dipecat, manajemen ini egonya terlalu tinggi. Tapi kalau ini banyak yang bilang ini udah kayak sebuah cara Conte untuk bilang biar ke dia cabut. manajemen Dia lakukan kan? bahwa dia udah capek di sini, udah kayak tinggal Iya, nunggu dipecat iya. aja. Iya, karena Nah, karena kita emang dia dulu udah nggak Marcelo bisa. Lippi gue ingat banget juga pernah ngata-ngatain pemainnya kayak kelemar-kelemar atau pada males semua, langsung Pengen dipecat dipecat. langsung itu saat itu juga. Menurut lo Cuma kan pelatih emang kalau udah sampai pada limitnya, dia kan akan ngomong juga gitu kan. Iya. Mourinho di era-era terakhirnya kan sering banget begitu kan. Maksudnya dulu kan dia orang nomor 1 yang cover pemain lah ya. Betul. Kayak gimana pun Selalu dia pemainnya yang diserang kan, pasti di cover gitu kan. Cuman kalau udah pada titik yang gue udah Dia nggak bisa udah mulai lagi tuh. nih berapa kali, gue udah nambelin lu nih, gue udah gini lu, tapi lu nggak ada Ngebela feedback gua, ke gue, iya. nggak ada ini ke gue, permainan lu nggak nunjukin lu ngebela gue gitu. Iya. Nah Mourinho kan sama Dele Alli kan dia pernah ngomong one on one, terus Iya, iya. sempat apa di beberapa kali nongol lah ya Jujur omongannya emang. emang kayak gitu kan. Ini pemain nggak bisa kayak gini caranya. Lo kalau mau maju lo harus begini gitu. Gue rasa tuh pendekatan seperti ini ke beberapa pemain udah coba dilakuin dari era Mourinho. Tapi harusnya manajemen mendukung dia seperti manajemen mendukung Arteta. Di luar gue suka atau nggak suka sama Arteta, tapi at least manajemen mendukung, nggak sepenuhnya dukung pemain. Karena Arteta benar-benar geser nama besar kayak Lacazette lah, Auba lah dan lain-lain. Iya, harusnya. Ngerti nggak? Dan- di dan- Spurs nggak dilakukan itu. Nah, tapi kan Arteta melakukan treatment yang bener-bener langsung dilakuin gitu coach. Misalkan dia langsung nge-bench si Ozil, Iya. Auba dicep. Iya. Ini kan dia Player belum ada power-nya kelihatan nggak ada. belum ada kelihatan ultimatumnya dari dia gitu. Gini, Conte ini punya sejelek-jeleknya Conte, dia punya track record bagus. Kelar biasanya. Dan bukan hanya mengandalkan pemain hebat kayak Ancelotti. Ngerti nggak? Pemain-pemain biasa aja bisa dia bikin bagus. Gue masih ingat waktu dia pegang timnas Italia, itu bagus loh mainnya. Victor Moses di Chelsea pun jadi Iya, bagus. sama iya. Conte. Jadi Conte Iya, di sudah- era itu aja sih, sudah dia. punya track record yang bagus. Bahwa dia tidak berhasil di Spurs, satu itu bisa terjadi, ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Kita yang bisa berandai-andai. Nah, sekarang kita nggak usah berandai-andai karena sudah dibuka langsung sama Conte. Bahwa manajemen pun harus ngaku, lu nggak bisa cuma pecat-pecat pelatih. Jadi yang kesimpulan yang gua ambil adalah di mana MU mendukung Ten Hag, Liverpool mendukung Klopp, Arsenal mendukung Arteta, pelatih Spurs ini ternyata nggak terlalu didukung. Iya, ya sama buktinya manajemen. Conte udah nyampe final masa Iya, dipecat dia kan dan- kalau mereka butuh trofi ya. Betul. Pochettino. Dan bukan hanya bukan hanya Conte aja, tapi pelatih-pelatih lainnya. Mourinho yang Iya, Mourinho. dipecat. Iya, di Mourinho dalam maksud final, gue, iya. Iya, iya di final. Gua sebut Conte tadi. Lu sebut Conte, but that's okay. Faktor U. Jadi Sama-sama intinya ya. adalah yang dibuka oleh Conte itu bukan untuk dia sendiri. Dia bilang kok klub bayar besar ke pemain, klub bayar besar ke gue. Iya. Gue ingin menjadi profesional, tapi yang terjadi is unacceptable, dia bilang. Ya. Jadi sangat beda tujuannya itu. Gue melihat ini orang tujuannya bagus. Dia pengen bangkit lagi.
ini mungkin hampir selesai ya musim, tapi at least kita buka semua mata biar ke depannya. Makanya kalau ownernya Spurs pinter, Conte nggak dipecat. Nah, Tapi dia aja gabung, lihat, oke, mau lo apa yang harus gue Itu nggak lakukan, dilakuin harus tapi pindah. dia. You never know. Iya. Oke. Berarti ini dari lo you never know. adalah bentuk dari Conte pengen komit sama timnya untuk lebih nge-backup dia, bukan cara dia untuk justru dipecat justru. Manajemennya lebih nge-backup dia, Oke. bukan Bukan pengen dia, pemainnya. bukan dia pengen dipecat Maksud sengaja. gua Iya. pemain lo parah loh nih, dia mau Iya, nunjukin iya, itu. iya, betul. Iya kan? Karena di musim kemarin sebetulnya kan ini progresnya jauh loh dari yang dia ditinggalin sebelumnya siapa? Santo kan? Naik banget kan di akhir musim Nggak kemarin. banget naik, Ya maksudnya bisa sampai peringkat keempat gitu. Lalu di awal musim sempat ada di atas juga kan si Spurs. Akhirnya beberapa pemain cedera, lama juga cederanya, akhirnya turun sampai sekarang. Mereka balik, dia nggak bisa minta mereka tuh main sebagaimana yang dia mau. Makanya Atau solusi terakhir, Apa itu? logonya harus diganti. Itu bawa bencana itu logo. Logo Logo diganti itu bawa bencana. Kalau yang lain udah nggak bisa berubah, nggak ngaruh, logo lo harus diganti. Bisa sih. Itu benar-benar. Ya, jadinya kan kayak Juve kan dulu ada logonya beda, Jadi diganti J, jadi J kan. jadi Ini J, mungkin iya. karena Tottenham jadi Tot kan, bisa kan? Ya Nggak. benar, gue setuju itu. Jadi TOT nggak ada ayamnya. TOT. Iya, Masa Tottenham. TH mereka doang. logo ayam di atas di atas Bola, ayam beach di atas ball. bola. Iya. How can you make that? Ya gitu mendingan loh? Tot terus ada 2 bola gitu kan, atau lato-lato kan bisa. Iya, benar. Kalau ngomongin itu ketika Tot aja cocok. Ketika tadi misalkan dia udah melancarkan itu ultimatum seperti itu di depan halayak banyak, membuka tabir aib-aibnya, dan let's say manajemen mulai nge-support dia, tapi kehilangan justru di ruang ganti, kendali di ruang ganti, Asumsi kilang. malah makin berantakan juga nggak sih secara Kane tim? sama Son. Enggak. Klub yang hebat adalah klub yang perform ya. Ya. Kinerja antara pelatih dan pemain. Ya. Kalau ini pemain banyak cincong, banyak gaya, kick, bangun tim baru yang mungkin nggak terlalu mahal. Berarti lepas ya- banyak pemain Mas ya. Kane Lepas banyak tambal pemain, beberapa ya, posisi. kasih waktu lagi perform, karena sejelek-jeleknya Conte dia tuh udah terbukti, dan untuk gue Conte itu bukan pelatih miskin taktik. Woi, Nah, akhirnya pelatih Italia bukan mesin taktik. Conte enggak, karena gue lihat dia berapa kali juga main dengan 4 back, merubah Beberapa sistem. kali. Tapi itu ujungnya Iya, 3 sih. walaupun Ujungnya 3-4-3 tiga. ya. Secara dijalanin Ujung-ujung tiga, enggak, gue nggak ngelihat sekarang atau di Chelsea sebelumnya. 352 kalau Juve sih 352. Iya. Kalau soal Conte, gue entah kenapa gue ngerasa dia sebelum match week Premier League bergulir lagi, kayaknya dia udah hilang. Menurut gue udah hilang, dan beberapa kan Kemungkinan besar sih gue Ya, karena udah pada Gua meeting hilang, kan dan bahkan sekarang. udah penggantinya udah disiapin juga si Ryan Mason ya, Ryan Mason buat caretaker sementara. Iya, untuk Iya. caretaker, dan sampai akhir musim ini berakhir mungkin akan menjadi Ryan Mason terus sebelum akhirnya mempersiapkan pelatih barunya. Tapi kalau soal teori player power, gue sangat-sangat setuju, karena beberapa kali di era Pochettino setelah mereka juara dan beberapa pemain mulai berpaling dari dia, terbukti juga di atas lapangan performanya Spurs nggak pernah bagus-bagus lagi. Iya. Dan ada kecenderungan gimana pemain-pemain ini justru pengen pelatihnya cabut gitu, diusir dari klub ini. Terjadi di Pochettino, terjadi di Nuno, padahal Nuno di 3 match pertama menang beruntun, Iya. tapi habis itu mulai muncul ketidakpercayaan, muncul juga di Mourinho. Dan kalau lihat reputasi pemain macam Lloris, Kane, gue rasa Lloris punya reputasi yang lebih buruk lagi bersama Perancis. Karena juga ada beberapa rumor mengatakan dia punya peran yang sangat-sangat vital gitu di Perancis. Bahkan bisa ngatur pemain ini boleh dipanggil apa enggak gitu Perancis di si Lloris itu ya. Dan gue rasa kalau melihat di Spurs ini ada komposisi pemain macam Lloris itu bukan nggak mungkin. Dia punya pengaruh yang besar di Lu ruang kalau ganti. pecat Conte, mungkin lu dapat hasil, tapi short term. Selalu gitu. Ya, Moralnya dan- naik dulu. Iya, Ya, start exactly. start dulu. Nanti awal-awal musimnya terus jeblok lagi. Nggak percaya lagi. Komplainnya sama. Ya, Dan oke. gue sih happy-happy aja gitu aja terus sampai 80 tahun ke depan. Ngerti nggak? Lu nggak akan berubah gitu loh. Tapi kan maksudnya udah ada banyak pemain yang diambil era Conte kan. Maksudnya apakah iya ruang gantinya setengah nggak ada yang bisa dipegang kan? Romero, Richarlison pun ibaratnya berbaling nyerang dia juga kan. Lu kan nggak tahu. Pemain memang gue mau beli pemain, tapi kan dalam proses Karakternya. berjalan hari pertama sampai sekarang kan semua bisa berubah. Dan bisa aja pemain berpaling karena kalau gue nggak ngebantu pelatih gue akan dikucilkan sama teman-teman gue. Di lapangan gue nggak dapet bola. Dan gue nggak mau jadi sok penjilat atau apa, jadi gue lah. Nah untuk gue sih agak lucu gitu kan. Jadi pemain Itu senior megang. pemain yang nggak punya kualitas, ya ini yang terjadi. Tapi kalau pemain yang punya karakter, mau pemain ngomong apa, kalau gue cocok dengan pelatih, gue akan dukung dia. Ya.
Dan kalau kemarin kita ingat dulu Conte pernah ribut sama Diego Costa ya, terakhir dari Chelsea ya. Secara itu Costa kan yang akhirnya suruh balik lagi kan. Dicabut. Nah, ini di sini sekarang gue justru jarang nih melihat ada kisru antara Conte sama pemain nih. Gue belum pernah lihat kecuali Richarlison kemarin kan. Tapi kan itu Richarlison yang memberikan statement, bukan dianya yang memberikan statement atau mengultimatum. Buktinya Richarlison abis dicadangin langsung dimainin lagi besoknya kan. Responin Starting mainin line up. lagi. Nah, Enggak, tapi dia keluarkan statement. Gue mainkan Richarlison bukan karena interview dia. Iya. Gue mainkan karena gue merasa sudah waktu untuk dirotasi. Oke. Ya itu kita lihat nanti bagaimana Tottenham Hotspur akan mengganti logo barunya. Enggak, maksud gue akan mengganti pelatihnya. Siapa? Apakah benar Ryan Mason disiapkan sampai akhir musim sambil menanti pelatih baru yang disiapkan? Gue tahu, Ji. Apa itu? Ntar malam habis ini gue posting di Twitter, CC Tottenham Hotspur, please change your logo because it bring bad luck. And your new logo is TOT. Nanti gue bikin logonya, gampang kok tinggal Iya. dikasih kontak itu. So I give you input for free. Sponsor baju latihan aja kan getir. You can use this. Getir. Nah itu sambil kita juga mau jualan nih, daripada pasang iklan di sana, mending di sini aja kita lihat di sana di TV ya, di sebelah Coach Justin tuh ada Kepalanya berat. udah ada papan iklan sponsor. Daripada pasang iklan di sana, mending di sini aja. Catat nomornya 628 788 441167. Jadi kita punya program sama-sama bantu atau 2.500 semenit ya. Enggak segitu. Harganya bersahabat karena namanya sama-sama bantu, artinya kita bakal promoin punya kalian dengan viewers kita dan juga subscribers kita. Insya Allah bisa memberikan berkah juga buat kalian, membantu mempromosikan dengan harga yang bersahabat buat kita pastinya nanti ya. Ini juga nggak cuma harga bersahabat, langsung aja hubungi Mulyawan karena Mulyawan bakal memberikan harga terbaik dan juga servis terbaik untuk kalian yang akan memasang iklan di sini. Cuman kadang-kadang Kalau siang Mulyawan ya? Mulyawati ya. Ya kalau malam Mulyawati kadang-kadang. Ya, jadi kalau lu terima Mulyawan atau Mulyawati ya terima aja. Tapi kalau Ikhwan yang mau Mulyawan juga ya boleh untuk pasang sponsor maksudnya ya. Langsung aja hubungi Mulyawan, lagi-lagi itu di bawah, catat aja. Nah kalau ini besok juga puasa, kita akan ada promo sekali lagi DPI atau Ramadannya DPI mulai besok selama 29 hari full tayangnya, tapi bukan jam 8 lagi karena akan tayang mulai setengah 6 sore. Jadi rangkaiannya itu ada apalagi sih, stand up comedy dulu ya? Dibukanya apa dulu, Mbak? DPI dulu. DPI dulu. Oh, DPI dulu, terus buka puasa. Tausiah. Terus tausiah bersama Ustadz Azhari. Jadi DP tiap hari dong. Tiap hari. Tiap hari bahas bola. Iya. Tiap hari bahas bola, tapi ada selingan. Ada Habis itu selingan. ada komedinya, ada tausiahnya juga. Tausiah, azan, komedi. Komedinya terakhir. Baru tutup DPI lagi. Itu ya, jadi 17.30 waktu Indonesia Barat. Dengar terlalu malam kan. Gue full. Jadi habis itu kalian bisa menjalankan terawih tuh. Atau misalkan kalau ketinggalan ya nggak apa-apa, bisa direkap nanti habis terawih. Bisa nonton. Ini juga, sebelum kita lanjut, kita lihat yang satu ini dulu. Nesa juga siaran. Ada siaran. Harus pakai jilbab. Iya. Mau lihat tuh Nesa pakai Yang penting jilbab. bajunya rapi, tertutup kok, nggak pakai tengti-tengtian lagi kan. Tengti-tengtian. Nah, ini kalau ngomongin menuju Ramadan kan mulai ada kebijakan-kebijakan dari beberapa klub. Katanya Chelsea akan menggelar apa sih buka puasa ya, buka puasa. Iftar, Terus juga nanti iftar. di Premier League pun mulai akan ada dihentikan sejenak ketika waktu berbuka puasa untuk sekedar membatalkan minuman isotonik ataupun juga Ini belum fix kan ini? Belum lagi Ini masih dikaji. Dikaji. Ya, Ya, mumpung libur dulu kan mereka. Sebenarnya setahun-tahun sebelumnya Ada. Mereka melakukan sendiri. mereka melakukan Iya, sendiri iya, kok. iya. Jadi nggak berhenti, cuman mereka tahu kok dilempar air dengan isi Kurma kadang-kadang. gula atau apa gitu. Itu udah terjadi sebenarnya, cuman ini mungkin lebih Ada official. pedomannya kalau Iya. sekarang. Kalau seandainya nggak diakui ya tetap akan berjalan, mereka tetap. Ini apa sih kebijakan yang untuk semakin di sini semakin ramah ya untuk Iya. umat-umat Maksudnya kan buka puasa juga tahun kemarin ya baru mulai kan ada stadion dipakai untuk buka puasa.
beberapa stadion kan di Buat Inggris. sholat juga. Iya, buat sholat Id juga pas kemarin itu kan Barca juga tuh ngebuka apa aja buat kawinan bisa. Kondangan kan? bisa. beda. butuh duit. Itu beda. Ya itu maksudnya. Beda. Apa aja dijadiin. Kalau ini kan Sholatnya juga bisa di Camp Nou, tapi Nggak, yang penting bayar. Di Camp Nou reunian juga bisa. Reunian sekolah maksud gua ya. Ya, konser juga bisa. Bisa. Raisa bisa. Apa yang pengen dikejar? Apakah memang biar sekarang menggait lebih banyak pengunjung yang juga yang muslim untuk lebih banyak untuk datang ke stadion, bisa buka di sana juga? Iya, kayaknya udah lebih makin majemuk ya kalau kita lihat ya. Semua industri lah ya. diversity Kita ya. diversity, kita bicara film, kita bicara Hollywood, kita bicara sekarang apa kan lebih semuanya semua. udah kayaknya semua mau diakomodir nih sama mereka kan. Jadi ini bukan masalah agama aja, bukan hanya bukan masalah puasa, bukan masalah tradisi agama Islam, tapi seperti yang Haryo tadi bilang, ini semua toleransi itu lebih dilakukan untuk semua kalangan. Walaupun ada yang nggak bisa terima, tapi di Barat seperti itu. Dan pendekatannya pendekatan humanis. Ya, semuanya jadi dilakuin. termasuk ya Islam salah satu bagian dari komunitas di Barat itu juga direspek. Tapi juga LGBT atau agama lain itu juga direspek, walaupun kita nggak ngerespek itu orang-orang kita itu hak kalian, tapi kita bicara yang di Eropa. Jadi bukan hanya Islam aja, semua minoritas dari porsi. tidak hanya dari agama tapi dari ras, dari kepercayaan itu semua diakomodir. Kalau yang musim lalu tuh waktu buka puasa atau itu apa sih gambarnya? Nggak iklan kan? Gambar lapangan aja gitu, gambar penonton segala macam ya? Di mana? Kalau yang musim lalu di Premier League Nggak ada break. Kayak belum ada Nggak ada break. break. Ya? Oh, colongan-colongan aja. Iya, kan? dia datang kesampingin, dia Dan makan. beberapa pemain ada Oh, yang sekarang kan berarti kan official kan? Iya, Berarti break. belum. Nanti Diajukan. wacananya bahkan kan? beberapa pemain bahkan pura-pura cedera biasanya. Iya, Pura-pura iya, cedera. iya, Jadi iya. berhenti biar ada Begitu. kesempatan pemain-pemain muslim makan buat fit buka puasa. bar, makan apa biasanya sih gitu. Iya. Menarik tuh nanti bagaimana broadcastnya menayangkan ketika buka puasa, tampilan apa yang akan diberikan oleh kameramen Saatnya berbuka bagi. karena kan Ada kalau gitu. iya sih. Enggak ya. Tapi kan kalau Premier League kan biasanya ketat kan, bukan kayak di sini waktunya yang satu ini mau lewat gitu, iklan dulu, muncullah iklan botol apalah gitu-gitu. Squeeze frame gitu. Premier League tuh nggak boleh setahu iklan-iklan Gue gitu. sih nggak yakin ini dipenuhi. Oh, Cuman gitu? nggak, ya. Gue nggak yakin karena nanti kalau satu minoritas dipenuhi, yang lain nuntut. Oh. Ngerti nggak? Jadi jangan cuma lain ini nuntut. doang, jangan Iya. cuma Ramadan doang. Iya, Ya. jadi yang penting kan sekarang actionnya. Apakah pada saat kita tidak memenuhi, pemain-pemain bisa makan? Enggak juga kan, bisa juga kan. Kan sebelum-sebelumnya, kan puasa itu tiap tahun. Iya. Mereka udah main puluhan tahun dan aman-aman aja. Kok sekarang harus dirubah gitu loh? Ya, tapi kalau misalkan memang dipenuhi, kabar bagus juga pastinya Iya, buat iya, umat iya. muslim dan juga buat pemain terutama yang juga menjalankan puasa bisa lebih Lebih khusyuk official ya lah. buka puasanya, nggak perlu colongan-colongan lagi. Dan selamat menunaikan ibadah puasa, jangan lupa sahur nanti dini hari, dan juga besok kita akan mulai tayang live selama 29 hari mulai 5:30 waktu Indonesia Barat sampai rentetan abis tuh sampai tausiah, dan juga ada stand up bola olahraga sama line up yang tadi sudah kalian lihat. Selamat menjalankan puasa Mas Aryo. Thank you, Pak Haji. Rijal, Selamat Coach, selamat puasa. liburan Coach. Maaf lahir batin semuanya. Gue akan ikut sahur, temenin kalian. Iya, sahur di mana? Oke, terima kasih juga buat Sari Mandi dan juga Awi yang selalu membuat kita tidak pernah kelaparan dan juga kehausan. Sampai ketemu di besok episode live. Bye bye.